Halo teman-teman semuanya, saya Nova Lavi Ardina dari kelas 3E NIM A5 10190 190 172. Nah, untuk mengawali semangat pagi hari ini, mari kita ucapkan zil-zil. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Sekali lagi ya, Bismillah, Masya Allah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai deteksi dini masalah kognitif anak usia SD. Nah, sebelumnya, apa sih itu gangguan belajar? Nah, gangguan belajar adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi, sehingga dapat memperlambat kinerja otak anak usia SD dan dapat memperlambat anak dalam perkembangan akademik di sekolahnya. Sebagai guru harus dapat mendeteksi secara dini anak yang mengalami kelainan disleksia. Nah, disleksia itu memiliki penyebab. Yang pertama, dapat terjadi karena faktor genetik atau keturunan, yaitu keluarga anak yang memiliki kelainan disleksia yang dapat menurunkan ke anaknya. Lalu yang kedua, yaitu ibu yang mengalami komplikasi ketika hamilan sehingga dapat memperlambat perkembangan otak pada janinnya. Lalu yang ketiga, yaitu trauma fisik saat kecelakaan yang dapat mengganggu proses belajar anak. Lalu yang keempat, yaitu trauma psikologis, yaitu misalnya anak dapat mengalami kekerasan sewaktu kecil sehingga menyebabkan gangguan belajar pada anak. Karakteristik atau ciri-ciri anak yang mengalami disleksia. Gangguan belajar dalam membaca. Nah, yang pertama yaitu anak susah melafalkan sesuatu. Lalu yang kedua, kesulitan dalam memahami sebuah tulisan atau cerita. Lalu yang ketiga yaitu kesulitan dalam mempelajari bahasa asing. Misalnya dalam mempelajari bahasa Inggris, anak kesulitan dalam melafalkan katanya. Lalu yang keempat yaitu sulit membedakan antara huruf atau kata. Nah, yang selanjutnya, anak sulit membaca, mengeja, dan menulis. Kemudian, apabila mengerjakan PR, tulisannya kurang rapi dan kurang tertata, yaitu sikap guru terhadap anak yang memiliki kelainan disleksia atau gangguan belajar dalam membaca. Yang pertama, guru harus bersikap sabar dan pemaaf. Sebagai seorang guru harus sabar dalam menghadapi anak yang memiliki kelainan disleksia, karena anak tersebut akan memiliki kemampuan yang lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua yaitu guru harus bersikap tegas. Nah, guru harus bersikap tegas terhadap anak yang memiliki kelainan disleksia. Tegas maksudnya yaitu tegas dalam memberikan instruksi tugas-tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga, membantu mereka untuk fokus. Maksudnya, membantu anak tersebut dalam mengerjakan tugas, diskusi, dan lainnya, agar anak tersebut tetap fokus dalam mengerjakan tugas tersebut. Lalu yang selanjutnya, selalu melibatkan mereka dalam diskusi, tanya jawab, atau kegiatan lainnya, dan tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu sikap orang tua terhadap anak yang memiliki kelainan disleksia. Yang pertama, mengubah kebiasaan anak. Nah, sebagai orang tua harus dapat mengubah kebiasaan anak. Misalnya, ketika bermain diselingi sambil belajar. Nah, hal ini misalnya menyediakan permainan bentuk-bentuk huruf, puzzle, dan sebagainya. Lalu yang kedua, berkomunikasi dengan anak. Sebagai orang tua harus melakukan komunikasi dengan anak. Lalu yang ketiga, membawa anak ke tempat yang menyenangkan atau refreshing. Ketika anak kelelahan dalam belajar,
dapat membawa anak ke tempat yang menyenangkan. Lalu yang keempat, membawa anak ke tempat terapi atau ke dokter yang memang berprofesional di bidang dalam mengatasi masalah disleksia. Nah, selanjutnya orang tua harus memberikan pujian terhadap apa yang telah dicapai oleh anak, tidak terlalu menyalahkan anak. Lalu yang terakhir, orang tua dapat bergabung dengan orang tua lainnya yang juga memiliki anak dengan kelainan disleksia, dapat melakukan konsultasi atau saran atau solusi terhadap pencapaian yang telah dilakukan. Yaitu sikap teman terhadap anak yang memiliki kelainan disleksia. Nah, yang pertama, tidak mengejek. Bagi seorang teman, tidak boleh mengejek anak yang memiliki kelainan disleksia, karena mungkin anak tersebut memiliki potensi lainnya yang dapat digali. Lalu yang kedua, memberikan dukungan. Sebagai teman yang baik harus saling mensupport pada teman yang memiliki kelainan disleksia, tidak malah membuli. Nah, yang ketiga, menjadi teman yang baik dan selalu berkomunikasi dengan anak tersebut agar mereka tidak merasa dikucilkan. Nah, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jalan-jalan ke Medan membeli biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.